surat Fussilat ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Samudu, dan adapun kaum Samud, fahadainahum, maka memberi petunjuk kami Allah hum, pada mereka. Tapi fastahabbu, maka seneng mereka al-ama, pada buta. Al-ama, pada buta. Alal huda, mengalahkan petunjuk. Dan adapun kaum Samud, kami itu sudah memberi petunjuk pada mereka, ya. Jadi kaum Samud itu sebenarnya sudah kami tunjukkan jalan yang benar itu ini, ya, jalan yang benar itu ini. Tapi mereka lebih memilih buta. Jadi luwih milih dadi wong pitek daripada wong sing weruh dalan sing bener. Jadi mereka lebih memilih kebutaan, mengalahkan petunjuk. Jadi itu adalah sebuah kedoliman. Wong didudui dalan sing bener malah memilih jadi orang yang buta. Jadi sudah kami kasih tahu jalan yang benar itu ini, tapi mereka menolak, lebih memilih untuk menutup diri, menutup hati, jadi orang buta. Fa'aqadathum, maka mengambil hum, pada mereka, mengambil artinya menimpa pada mereka apa so'iqatul adab, petirnya siksaan. Jadi so'iqah itu petirnya siksaan. Al-huni, yang hina. Yang hina artinya yang membuat mereka jadi hina. Jadi al-hun bermakna al-muhin. Akhirnya mereka tertimpa petirnya siksaan yang membuat mereka jadi hina. Bimakanu, sebab apa-apa yang ada mereka, iku yaksibun, mengerjakan mereka. Jadi mereka tertimpa siksa itu ya karena perbuatan mereka sendiri. Gambarannya begini, ada pencuri, terus ditangkap polisi, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Itu sebenarnya yang memasukkan dia ke penjara itu siapa? Dia sendiri, ya kan? Kenapa? Salah sendiri dia mencuri. Bener gak? Misalnya ada anak sekolah nakal, kena narkoba,
oleh kepala sekolah dikeluarkan dari sekolahnya. Kelihatannya yang mengeluarkan adalah kepala sekolah, tapi aslinya ya dia sendiri mengeluarkan dirinya sendiri dari sekolah. Karena apa ya? Karena narkobanya itu. Ya, sama seperti kaum Samud ini. Mereka ditempa petirnya siksa, yang mana siksaan itu membuat mereka hina. Pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Ya, perbuatan mereka sendiri. Itu ya, bisa dipahami. Sing salah sapa berarti? Ya dhek dhewe. Ya kan? Jadi ada pencuri ditangkap polisi, oleh polisi dimasukkan ke penjara. Kelihatannya yang memasukkan ke penjara adalah polisi, tapi aslinya si pencuri itu memasukkan dirinya sendiri ke penjara. Kalau dia tidak mencuri kan tidak ditangkap, tidak dihukum. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi orang disiksa itu bukan karena Allah mendolimi mereka, bukan. Nah terus yang dolim ya mereka sendiri. Kedolimannya apa? Dikasih petunjuk malah pilih jadi orang buta. Ya wis, disiksa. Yang salah siapa? Ya mereka sendiri. Wanat Zaina dan menyelamatkan kami Allah. Menyelamatkan dari siksa itu. Aladina pada orang-orang amanu yang percaya, mereka percaya terhadap petunjuk dari Allah itu, ya, diselamatkan dari siksa. Wakanu dan ada mereka orang-orang beriman itu yattaqun, bertakwa mereka, dan kami menyelamatkan dari siksa yang menghinakan itu. Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman dan kondisi mereka selalu bertakwa. Nah, kita sering dengar takwa. Kadang sekolah-sekolah itu basicnya apa? Intak, iman dan takwa. Ya kan? Ayatnya ini sama seperti itu. Wa nadzainal ladzina amanu, beriman, wa kanu yattaqun. Nah, yang disebut takwa itu adalah rasa takut yang ada dalam hati seseorang. Itu ya. Kemudian rasa takut itu mendorong orang tersebut agar tidak disiksa oleh Allah. Jadi rasa takut yang ada di dalam hati seseorang kepada Allah, kemudian rasa takut itu mendorong orang tersebut untuk menjaga dirinya jangan sampai disiksa oleh Allah, kena marahnya Allah. Caranya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu disebut takwa. Itu disebut takwa. Nah, kira-kira itu sudah ada dalam hati kita apa belum? Sudah ada apa belum kira-kira? Coba dikoreksi hatinya masing-masing. Sudah ada enggak? Jadi rasa takut kepada Allah lalu mendorong
orang tersebut agar tidak kena marah sama Allah, agar tidak disiksa oleh Allah, caranya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Karena ada orang ya beriman tapi tidak punya rasa takwa, itu ada. Tidak punya rasa takwa itu ada. Maka di ayat-ayat lain sering dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Berimannya sudah, tapi bertakwanya belum. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Contohnya itu. Ada lagi, wal tanzur nafsun ma qaddamat liwad. Ada lagi ayat yang seperti itu. Jadi syarat untuk selamat dari siksa itu berarti ada dua. Menurut ayat ini loh ya. Pertama harus ada keimanan, yang kedua harus ada wa yauma yuhsaru, dan pada harinya dikumpulkan. Artinya ceritakan wahai Muhammad, pada harinya dikumpulkan. Sapa a'daullah, musuh-musuhnya Allah. A'daullah, musuh-musuhnya Allah. Ilan nari, menuju neraka. Jadi musuh-musuhnya Allah dikumpulkan untuk apa? Untuk digiring masuk ke dalam neraka. Fahum, maka utawi mereka, musuh-musuhnya Allah, iku yuzaun, digiring mereka. Yuzaun dimakna yusakun, digiring mereka. Ya betul, digiring menuju neraka, betul. Dan ceritakan wahai Muhammad, artinya gini, selain di dunia itu disiksa seperti kaum Samud, seperti kaum Ad juga, selain di dunia disiksa, di akhirat masih ada neraka. Bisa dipahami? Dan ini harus kamu ceritakan wahai Muhammad tentang harinya musuh-musuhnya Allah yang semasa hidup di dunia sudah disiksa. Di hari kiamat itu dikumpulkan lagi, terus mereka digiring menuju neraka. Jadi bukan berarti selesai di dunia sudah disiksa ya sudah, enggak, belum selesai. Jadi wa akhraja Ibnul Mungdir wa Ibnu Abi Hatim, ini dimunculkan oleh Ibnul Mungdir dan Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi yuzaun qala yudfaun itu memang dikirim menuju neraka. Itu di tafsir Durul Mansur. Kata sehingga idza ma ja'uha, ma-nya itu adalah ma zaidah, namanya ma zaidah, ma yang tidak ada maknanya. Jadi dalam pemberian makna, ketika datang mereka ha pada neraka,
Jadi ma-nya tidak usah dikasih makna, itu ma zaidah namanya. Zaidah itu artinya tambahan. Lah, zaidah itu fungsinya untuk menguatkan sebuah kalimat. Untuk menguatkan sebuah kalimat. Jadi keterangannya begini. Sampai pada akhirnya ketika mereka betul-betul tiba di neraka. Berarti kan ada semacam penekanan di sini. Ya. Hingga ketika mereka betul-betul tiba di neraka. Loh, bahasa Arab itu ada sisi keindahannya memang. Ada sisi keindahannya. Sahida maka bersaksi. Maka bersaksi. Kok ada makanya? Itu dari mana asalnya? Dari idza. Idza itu adalah sebuah persyaratan kan? Misalnya dalam kalimat itu, ketika kamu makan, jawabnya, maka kamu kenyang. Ya, itu adalah sebuah persyaratan yang harus ditepi gitu kan. Jadi ketika mereka betul-betul tiba di neraka, maka menyaksikan. Nah, gitu. Alaihim berat atas mereka. Alaihim berat atas mereka. Apa sam'uhum, pendengaran mereka. Pendengaran. Sinonimnya pendengaran apa? Beda enggak telinga dengan pendengaran? Hah? Beda ya. Jadi sam'uhum itu pendengaran. Orang itu punya telinga, tapi kadangkala tidak bisa mendengar karena tidak ada pendengarannya. Loh, telinganya ada, tapi enggak ada pendengarannya. Sam'uhum, pendengaran mereka, tapi maksudnya beberapa pendengaran mereka. Wa absaruhum, dan pandangan mereka, beberapa pandangan mereka. Absar itu jamak. Wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka, beberapa kulit mereka. Bima terhadap apa-apa. Bima terhadap apa-apa. Kanu yang ada mereka. Kanu yang ada mereka. Iku yakmalun, berbuat mereka. Artinya waktu di dunia. Saya jelaskan ulang ya, biar lebih nyanu ya. Hingga pada akhirnya mereka betul-betul tiba di neraka. Berarti mereka sudah tiba di neraka. Maka pendengaran mereka, pandangan mereka, kulit-kulit mereka menyaksikan jelek. Jadi alaihim itu menyaksikan jelek terhadap mereka. Jadi menjadi saksi yang memberatkan terhadap apapun yang selalu mereka kerjakan waktu di dunia. Apapun yang selalu mereka kerjakan di dunia. Apa yang selalu dikerjakan? Ya kekafirannya itu.
Kenapa kok selalu? Wong buktinya sampai mati kafir terus ya. Gitu. Buktinya sampai mati dia kafir terus. Ya kafir berikut amal-amalan yang jelek yang mereka lakukan itu. Jadi orang itu kalau memang dasar hatinya kafir, itu nanti yang muncul dari mulutnya, dari perbuatannya ya pasti jelek. Dan nanti yang akan jadi saksi memberatkan ya pendengarannya sendiri, pandangannya sendiri, dan kulit mereka sendiri. Apa cukup itu? Ya enggak juga. Kalau untuk saksi yang memberatkan banyak malaikat yang nulis amalan itu juga ada catatannya, ya kan? Ini melakukan kejelekan. Terus ada lagi bumi yang mereka pijak itu juga menyaksikan jelek. Dan Allah sendiri Maha tahu. Ya wis. Nah, kenapa di sini dijelaskan yang bersaksi jelek kok pendengarannya, pandangannya dan kulitnya? Logikanya yang namanya pendengaran, pandangan, kulit itu kan bela pemiliknya. Ya kan? Bela pemiliknya. Tapi nyatanya pandangan, pendengaran, kulitnya itu jadi saksi yang memberatkan pemiliknya itu. Wong kulitnya sendiri menyaksikan jelek, apalagi para malaikat, apalagi bumi yang apalagi orang lain. Ya wis. Wong kalau kulitnya sendiri menyaksikan jelek, apalagi orang lain. Ya kan? Di dunia kan gitu. Wah, ini keluargaku masih salah tetep tak bela. Itu di dunia. Kalau di sana enggak bisa seperti itu. Bisa dipahami? Wa qalu, dan berkata mereka, artinya dan pasti mereka nanti berkata li juludihim, pada kulit-kulit mereka. 5, kenapa sahitum bersaksi kalian kulit alaina berat atas kami. Nah, mereka orang-orang kafir setelah disaksikan jelek oleh kulitnya, pandangannya, pendengarannya, mereka pasti berkata, kenapa kalian menyaksikan buruk terhadap kami? Kok gak belo tapi ye? Apa sih? Ya. Kenapa penyaksian kalian itu loh memberatkan kami? Qalu, berkata mereka kulit, antokona, membuat bicara na pada kami sapa Allahu Allah, sapa Allahu Allah. Ala bidzat, antoko membuat bicara sapa zat atau sapa Allah kula sayin, pada segala sesuatu. Waduh, kami ini dibuat bisa bicara oleh Allah, yang mana Allah lah zat yang membuat bicara segala sesuatu. Allah lah zat yang bisa membuat bicara segala sesuatu.
Logikanya kulit itu tidak bisa bicara, tapi kalau Allah menghendaki bisa bicara, ya bicara. Ya begitu saja. Wahwa dan utawi Allah, wahwa dan utawi Allah, iku khalaqakum telah menciptakan sapa Allah kum pada kalian awwala marratin apa? Awwala marrah itu dimakna apa sing enak ya? Pertama kalinya kesempatan atau kesempatan yang pertama kali. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian di kesempatan pertama kali. Wa ilahi dan hanya pada Allah, wa ilahi dan hanya pada Allah turja'un dikembalikan kalian, turja'un dikembalikan kalian, dan hanya pada Allah lah kalian dikembalikan. Ini tak ajari ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah itu gini, itu bagian dari seni bahasa Arab. Misalnya gini, ada dua kalimat nih. Padamu aku meminta. Itu kalimat pertama. Padamu aku meminta. Terus kalimat kedua, aku meminta padamu. Beda enggak? Bedanya di mana? Hah? Beda struktur. Beda struktur. Padamu aku meminta dan aku meminta padamu. Nah, dalam seni bahasa Arab itu begini. Kalau padamu aku meminta, itu berarti menutup kemungkinan meminta kepada selain dia. Berarti hanya kepadamu aku meminta. Tapi kalau aku minta padamu, itu bisa jadi selain minta pada ini, orang ini juga minta kepada yang lain. Nah, di sini tertulis wa ilaihi turja'un, berarti dan hanya kepada Allah kalian dikembalikan, tidak pada yang lain. Kemungkinannya sudah tertutup. Dan hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Berarti baliknya hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ora iso ndelik ning jeding ngono, ora iso. Ya kan? Utawa mlayu sing kita nang ndi yo ndak bisa. Ya. Gitu. Nah, dengan memahami wa ilaihi turja'un, seseorang itu akan takut untuk melakukan perbuatan yang buruk. Contoh ya, seseorang itu pengen membunuh temannya. Dia berani membunuh temannya karena dia sudah mempersiapkan kemana dia akan kabur. Ya, orang berani korupsi misalkan di negeri mana? Negeri kono, negeri jauh di sana.
Kenapa berani? Karena dia sudah mempersiapkan. Nanti kalau aku kabur ke luar negeri, aku tidak akan ditangkap. Karena pemerintahan di sini tidak punya hak untuk menangkap aku di sana. Akhirnya berani itu korupsi. Nah, seseorang yang bisa memahami wa ilaihi turja'un, mau maksiat itu ya mikir, setelah aku maksiat, aku mau lari kemana? Aku mau lari kemana? Mau lari kemanapun nanti baliknya juga kepada Allah. Lah nek padha-padha balike ning gone Gusti Allah ya balik sing apik kok. Ora usah nggawa dosa. Nah ini padha-padha balike ning Gusti Allah. Ya sudah, kita kembali dalam keadaan baik, tidak perlu harus membawa dosa. Wa ilaihi karena kita kembalinya hanya pada Allah. Ya. Wa ma kuntum dan tidak ada kalian, tidak ada kalian iku tastatiruna menutup-nutupi kalian. Menutup-nutupi artinya mengelak dari saksi-saksi yang memberatkan itu tadi. Menutup-nutupi. Enggak bisa mengelak. An yashhada jika bersaksi. Jika bersaksi alaikum berat atas kalian apa sam'ukum pendengaran kalian wala dan tidak bisa mengelak pada saat bersaksi apa absarukum beberapa pandangan kalian. Wala dan tidak artinya tidak bisa mengelak ketika bersaksi apa juludukum kulit-kulit kalian. Dan kalian sampai kapanpun tidak akan bisa mengelak, ya, tidak akan bisa mengelak, menutup-nutupi pada saat pendengaran kalian, pandangan kalian, dan kulit kalian bersaksi memberatkan kalian. Kenapa? Loh, pandangannya nempel, telinganya apa? Pendengarannya juga nempel, kulitnya nempel. Ya kan? Orang melakukan apa saja, dan kulitnya nempel di badannya. Lah kalau kulitnya saja sudah menyaksikan jelek, ya sudah, kalian tidak bisa mengelak. Kalau yang bersaksi malaikat mungkin dia masih ngelak. Wah, malaikatnya keturun itu paling, ya Allah, gitu kan. Ya kan, catatan keliru itu paling, gitu kan. Salah itu paling. Itu. Tapi kalau yang bersaksi apa? Pandangannya sendiri, pendengarannya sendiri, kulitnya sendiri, terus mau apa? Mau mengelak kemana? Tidak bisa. Tidak bisa. Itu. Karena memang nempel di badannya. Melakukan apapun pasti tahu itu. Wong melakukan kemaksiatan itu kadang ya memanfaatkan pandangannya, telinganya, ya kulitnya, ya kan? Itu. Walakin dan tetapi donantum
berprasangka kalian saat mencoba mengelak itu bahwa anallah sesungguhnya Allah iku layak lamu tidak mengetahui sapa Allah kasiran pada banyak mimma dari apa-apa tak malun yang berbuat kalian tak malun yang berbuat kalian dan tetapi adanya kalian berusaha untuk mengelak itu karena kalian punya prasangka bahwa Allah itu tidak tahu terhadap apa? Banyak, artinya semua yang kalian lakukan. Nah, termasuk orang yang melakukan kemusyrikan, kekafiran, kemaksiatan itu disebabkan karena mereka tidak begitu yakin kalau Allah Maha tahu. Orang melakukan dosa itu biasanya di mana? Di tempat sepi. Kalau tidak ada orang. Sebab kalau dilihat orang dia malu, takut. Ya kan? Begitu ada di tempat sepi, nggak ada orang, dia melakukan kemaksiatan. Berarti kalau seperti itu, keyakinannya terhadap Allah, bahwa Allah itu Maha tahu, ada enggak? Enggak ada. Ya kan? Berarti dia tidak begitu yakin kalau Allah Maha tahu. Kalau dia betul-betul yakin 100% Allah Maha tahu, mau di depan orang, mau enggak ada orang, dia enggak akan berbuat aneh-aneh. Nah, kalian di dunia, ya, kalian di dunia melakukan dosa yang kalian lakukan sembunyi-sembunyi itu loh. Karena kalian berprasangka Allah tidak ngerti apa yang kalian kerjakan. Bahkan tembus sampai di akhirat. Di akhirat pun masih berusaha mengelak. Padahal kulitnya, pendengarannya, pandangannya sudah bersaksi. Jadi bodohnya itu tembus sampai dunia akhirat. Itu wong kafir itu ngono kuwi. Orang yang melakukan kemaksiatan tidak punya ketakwaan itu seperti itu. Jadi keyakinannya bahwa Allah Maha tahu itu nggak ada atau mungkin tipis lah. Atau mungkin tipis. Ya. Wah, dipikir nggak ada orang ya sudah, dosa apapun dilakukan. Ya kan? Dia berani melakukan dosa seperti itu. Karena mungkin dia lupa kalau Allah Maha tahu atau dia tidak yakin kalau Allah Maha tahu. Lah, seperti itu dibawa sampai di akhirat. Bodohnya itu dibawa sampai di akhirat. Di akhirat semua bersaksi memberatkan dia masih berusaha mengelak. Masih berusaha mengelak. Jadi bodohnya itu unlimited, tanpa batas. Ya, sampai neng akhirat itu berusaha ngapusi ya. Iya, seperti itu. Sampai di akhirat itu masih berusaha menipu. Bisa dipahami? Nah, sekarang saya baca
riwayatnya di Sahih Bukhari ya. Ini ada cerita menarik. Ani bin Mas'ud wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum al-ayat. Qala kana rajulani min Quraisyin wa qatanun lahuma min Thaqif au rajulani min Thaqif wa qatanun lahuma min Quraisy fi baitin. Jadi ceritanya itu ada tiga orang, yang dua orang ini dari suku Quraisy, yang satu dari suku Thaqif, ya, Thaqif, atau yang dua ini dari orang Thaqif, yang satu dari orang Quraisy. Tiga orang itu kumpul di dekat Baitullah. Jadi tiga orang itu kumpul fi baitin, artinya di dekat Baitullah. Mereka berdiskusi. Wong bodoh tapi berdiskusi. Ya, wong bodoh tapi berdiskusi. Karena ini memang kaitannya dengan orang yang tidak meyakini kalau Allah Maha tahu. Ngono lho. Ya ana ngono ku wong bodoh berdiskusi, musyawarah ngono iki ya ana. Ya ana ngono kuwi. Aku ora nyindir sapa-sapa lho ya. Iki guyon ae. Dadi wong bodoh kumpul ya kadang ya ngono kuwi. Ngobrol, musyawarah karo ngombe es teh misale. Faqala ba'dhum li ba'din aturauna anallaha yasma'u habisana. Ya, salah satu itu ngomong pada temannya yang dua itu. Kira-kira kita ngobrol seperti ini, Allah tahu enggak? Allah tahu enggak? Faqala ba'dhum yasma'u ba'dahu. Terus salah satunya menjawab, ya kalau Allah itu ya ada yang beliau tahu, ada yang beliau tidak tahu. No. Karena itu kalau kita ngomongnya keras, Allah tahu. No. Ya, ngono kuwi. Tapi kalau kita ngomongnya pelan-pelan, bisik-bisik, Allah tidak tahu. Wong bodoh nek diskusi ya ngono kuwi. Ngawur. Padahal itu ning Baitullah. Karena waktu itu Baitullah memang masih dikuasai oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu. Wa qala ba'dhum la in kana yasma'u ba'dahu laqad sami'a kullah. Terus mikir-mikir lagi. Satunya itu mikir, loh, kalau Allah tahu sebagian dari yang kita bahas, seharusnya kan Allah ngerti semuanya, tahu semuanya. Tapi ya saya layalan ngono kuwi, enggak ngawake dhewe pelan-pelan ngene kok ngono. Nah, gitu. Akhirnya diturunkan ayat ini. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum. Itu di riwayat Bukhari. Wa dzalikum dan utawi demikian itulah. Iku donantum berprasangka apa? Prasangka kalian aladiyang donantum berprasangka kalian birabbikum terhadap Tuhan kalian. Ya seperti itulah prasangka kalian yang kalian prasangkakan terhadap Tuhan kalian.
kalian punya prasangka bahwa Allah tidak maha tahu. Umpama tahu itu hanya sebagian. Kalau kita sembunyi-sembunyi di kegelapan, Allah tidak tahu. Ngono kuwi. Itu. Itu. Yes, demikian itulah prasangka kalian yang kalian prasangkakan terhadap Tuhan kalian. Jadi wong iso mlebu neraka nglakoni maksiat itu karena itu tadi tidak begitu meyakini kalau Allah Maha. Arbakum merusak apa dalikum kum pada kalian, yang pada akhirnya prasangka kalian yang seperti itu merusak diri kalian sendiri, merusak diri kalian sendiri. Fa'asbahtum maka jadi kalian iku minal khosirin termasuk orang-orang yang rugi. Jadi arbakum itu tadi saya kasih maknanya merusak apa dalikum prasangka ya, kum pada kalian, atau bisa merusak sopo Allah kum pada kalian. Silahkan ditulis dua. Jadi merusak opo dalikum kum pada kalian, atau merusak sopo Allah kum pada kalian. Ya karena lantaran itu ya, prasangka kalian merusak diri kalian atau Allah merusak kalian, maka kalian termasuk menjadi golongannya orang-orang yang rugi. Istirahat dulu.